Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami berdua, saya Yeti Febriani. Saya Ramdhani Ramli. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang definisi basis data atau database dan sistem basis data. Komponen-komponen sistem basis data disertai dengan contohnya: Abstraksi data dan bahasa basis data. kelas diagram atau ER diagram dan mapping. Normalisasi basis data, contohnya 1NF, 2NF, 3NF, dan BCNF. Selamat menyaksikan. Definisi database dan sistem basis data. Database adalah kumpulan data yang saling berhubungan yang disimpan secara bersamaan sedemikian rupa dan tanpa pengulangan atau redundansi yang tidak perlu untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Menurut Wikipedia, basis data adalah kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematik, sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut. Menurut pendapat para ahli pengertian database, menurut Gordon C. Everest, database adalah koleksi atau kumpulan data yang mekanis, terbagi, terdefinisi secara formal, dan dikontrol terpusat pada organisasi. Menurut C.G. Dead, database adalah koleksi data operasional yang tersimpan dan dipakai oleh sistem aplikasi dari suatu organisasi. Menurut Tony Fabry, database adalah sebuah sistem file-file yang terintegrasi yang mempunyai minimal primary key untuk pengulangan data. Menurut S. Etri, database adalah koleksi data-data yang saling berhubungan mengenai suatu organisasi atau enterprise dengan macam-macam pemakaiannya. Definisi sistem basis data. Sebelum kita memasuki tentang definisi sistem basis data, kita harus mengetahui apa itu sistem. Sistem berasal dari bahasa Latin dan bahasa Yunani, adalah suatu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi untuk mencapai suatu tujuan. Definisi dari sistem basis data secara umum yakni sebuah tatanan atau keterpaduan yang terdiri atas sejumlah komponen fungsional dengan suatu fungsi atau tugas tertentu yang saling berhubungan dan secara bersama-sama bertujuan untuk memenuhi suatu kerja atau pekerjaan tertentu. Komponen-komponen sistem basis data disertai dengan contoh. Komponen-komponen sistem basis data terdiri dari 6 komponen, yakni hardware, biasanya berupa perangkat komputer standar, media penyimpan sekunder dan media komunikasi untuk sistem jaringan, seperti prosesor, memori, dan hard disk. Komponen inilah yang melakukan pemrosesan dan juga untuk menyimpan basis data. Sistem operasi, yakni merupakan perangkat lunak yang memfungsikan, mengendalikan seluruh sumber daya dan melakukan operasi dasar dalam sistem komputer. Harus sesuai dengan DBMS yang digunakan. Contohnya yaitu MS-DOS 3.0 sampai 6.x, MS Windows 3.x, 9.x, MI, NT 2000, XP, Unix, Linux. Database, yakni basis data yang mewakili sistem tertentu untuk dikelola. Sebuah sistem basis data bisa terdiri dari lebih dari satu basis data. Setiap basis data berisi sejumlah objek basis data atau file, tabel, dan lain-lain, dan juga mengandung atau menyimpan definisi struktur. DBMS atau Database Management System
Perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola basis data. Pengelolaan basis data secara fisik ditangani oleh sebuah perangkat lunak atau sistem yang khusus DBMS yang akan menentukan bagaimana data di organisasi disimpan, diubah, dan diambil kembali. Di samping itu juga menerapkan mekanisme pengamanan data, pemakaian data secara bersama, keakuratan dan konsistensi data, dan sebagainya. Contoh kelas sederhana yaitu DBase, Foxbase, Airbase, MS Access, MS Fox Pro, Borland Paradox. Contoh kelas kompleks: Borland Interbase, MS SQL Server, Oracle, Informix, dan Sybase. User atau pengguna sistem basis data. Orang-orang yang berinteraksi dengan sistem basis data, mulai dari yang merancang sampai yang menggunakan di tingkat akhir. Pemakai dalam basis data dibedakan berdasarkan cara mereka berinteraksi terhadap sistem. Programmer, pemakai berinteraksi dengan basis data melalui Data Manipulation Language atau DML yang disertakan dalam program yang ditulis dengan dalam bahasa pemrograman induk. Contohnya yaitu C, Pascal, COBOL, dan lain-lain. Pemakai mahir atau casual user berinteraksi dengan sistem tanpa menulis modul program dan hanya menggunakan query dengan query yang telah disediakan. User khusus atau specialist user berinteraksi dengan menulis program basis data non-konvensional untuk keperluan khusus. Contohnya yaitu sistem pakar, pengolahan citra, dan lain-lain. Optional software, perangkat lunak pelengkap yang mendukung, bersifat opsional. Abstraksi data dan bahasa basis data. Abstraksi data. Abstraksi data merupakan tingkatan pengguna dalam memandang bagaimana sebenarnya data diolah dalam sebuah sistem database sehingga menyerupai kondisi yang sebenarnya dihadapi oleh pengguna sehari-hari. Abstraksi data di BMS dibagi menjadi 3 tingkat, yaitu tingkat fisik atau physical level. Lapis fisik merupakan lapis terendah pada abstraksi data. Yang kedua, tingkat konseptual. Lapis konseptual lebih tinggi dari lapis fisik. Yang ketiga, tingkat pandangan. Lapis pandangan merupakan lapis tertinggi pada abstraksi data. Hubungan antar bagian-bagian penyusun abstraksi data. Level fisik. Lapis fisik merupakan lapis terendah. Lapis ini menjelaskan bagaimana data sesungguhnya disimpan. Yang kedua, level logik. Level ini menjabarkan data apa saja yang sesungguhnya disimpan pada basis data dan juga menjabarkan hubungan-hubungan antar data secara keseluruhan. Level penampakan. Pada lapis ini pengguna hanya mengenal struktur data yang sederhana yang berorientasi pada kebutuhan pengguna. Bahasa basis data. Bahasa basis data merupakan bahasa yang digunakan oleh user untuk berkomunikasi atau berinteraksi dengan DBMS yang bersangkutan. Bahasa basis data dapat dipilah ke dalam 2 bentuk, yaitu Data Definition Language atau DDL. Dengan bahasa ini, kita dapat membuat tabel baru, membuat indeks, mengubah tabel, menentukan struktur penyimpanan tabel, dan sebagainya. Data Manipulation Language atau DML berguna untuk melakukan manipulasi dan pengambilan data pada suatu basis data. Kelas diagram. Kelas diagram digunakan untuk menampilkan kelas-kelas dan paket-paket di dalam sistem. Dalam UML, kelas ditunjukkan menggunakan notasi sebagai berikut. Gambar notasi kelas. New class, attribute, operation. Menentukan kelas.
Cara yang baik untuk menemukan kelas-kelas adalah mulai dari memperhatikan aliran kejadian atau flow of event dari suatu use case. Perhatikan kata benda di dalam aliran kejadian. Mungkin merupakan salah satu dari 4 hal berikut. Yang pertama, aktor. Kedua, kelas. Ketiga, atribut dari kelas. Yang keempat, ekspresi, bukan aktor, bukan kelas, dan bukan atribut. Normalisasi basis data. Normalisasi basis data merupakan suatu pendekatan sistematis untuk meminimalkan redundansi data pada suatu database agar database tersebut dapat bekerja dengan optimal. Normalisasi database terdiri dari banyak bentuk. Dalam ilmu basis data, ada setidaknya 9 bentuk normalisasi yang ada, yaitu 1NF, 2NF, 3NF, EKNF, BCNF, 4NF, 5NF, DKNF, dan 6NF. Tujuan normalisasi database adalah untuk menghilangkan dan mengurangi redundansi data. Dan tujuan yang kedua adalah memastikan dependensi data, atau data berada pada tabel yang tepat. Jika data dalam database tersebut belum dinormalisasi, maka akan terjadi 3 kemungkinan yang akan merugikan sistem secara keseluruhan. Yang pertama, insert anomaly, yaitu situasi di mana tidak memungkinkan memasukkan beberapa jenis data secara langsung di database. Yang kedua, delete anomaly, penghapusan data yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Artinya, data yang seharusnya tidak terhapus mungkin ikut terhapus. Yang ketiga, update anomaly, situasi di mana nilai yang diubah menyebabkan inkonsistensi database. Dalam artian, data yang diubah tidak sesuai dengan yang diperintahkan atau yang diinginkan. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk normalisasi data, yaitu 1NF, 2NF, 3NF, dan BCNF. Yang pertama itu first normal form atau 1NF. Bentuk normal yang pertama atau 1NF mensyaratkan beberapa kondisi dalam sebuah database. Berikut adalah fungsi dari bentuk normal pertama ini. Menghilangkan duplikasi kolom dari tabel yang sama. Buat tabel terpisah untuk masing-masing kelompok data terkait dan mengidentifikasi setiap baris dengan kolom yang unik atau primary key. Contoh 1NF. Ini adalah contoh tabel sebelum dinormalkan. Dan sesudah dinormalkan, ini adalah contohnya. Pada intinya, bentuk normalisasi 1NF mengelompokkan beberapa tipe data atau kelompok data yang sejenis agar dapat dipisahkan, sehingga anomali data dapat diatasi. Contoh ini, ketika kita ingin menghapus, mengupdate, atau menambahkan data peminjam, maka kita tidak bersinggungan dengan data buku atau data penerbit, sehingga inkonsistensi data dapat mulai dijaga. Yang kedua, second normal form atau 2NF. Syarat untuk menerapkan normalisasi bentuk kedua ini adalah data telah dibentuk dalam 1NF. Berikut adalah beberapa fungsi normalisasi 2NF. Menghapus beberapa subset data yang ada pada tabel dan menempatkan mereka pada tabel terpisah. Menciptakan hubungan antara tabel baru dan tabel lama dengan menciptakan foreign key. Tidak ada atribut dalam tabel yang secara fungsional bergantung pada kandidat key tabel tersebut. Berikut adalah contoh 2NF, tabel sebelum dinormalkan dan tabel setelah dinormalkan. Contoh ini kita menggunakan tabel bantuan, yaitu tabel transaksi. Pada intinya, bentuk kedua ini tidak boleh ada field yang berhubungan dengan field lainnya secara fungsional. Contoh judul buku bergantung dengan ID buku, sehingga dalam bentuk 2NF, judul buku dapat dihilangkan karena telah memiliki tabel master tersendiri. Third normal form atau 3NF. Normalisasi database dalam bentuk 3NF bertujuan untuk menghilangkan seluruh atribut atau field yang tidak berhubungan dengan primary key.
Dengan demikian, tidak ada ketergantungan transitif pada setiap kandidat K. Syarat dari bentuk normal ketiga atau 3NF adalah memenuhi semua persyaratan dari bentuk normal kedua, menghapus kolom yang tidak tergantung pada primary K. Berikut adalah contoh 3NF sebelum dinormalkan dan setelah dinormalkan. Pada tabel pertama di atas, apakah semua kolom sepenuhnya bergantung pada primary K? Tentu tidak. Hanya saja ada satu field, yaitu total, yang bergantung pada harga dan jumlah. Total dapat dihasilkan dengan mengalihkan harga dan jumlah. Bentuk 3NF dalam tabel ini dapat dilakukan dengan membuang field total. BCNF atau Boy's Code Normal Form merupakan sebuah teknik normalisasi database yang sering disebut 3,5NF, memiliki hubungan yang erat dengan bentuk 3NF. Pada dasarnya adalah untuk menghandle anomali atau overlooping yang tidak dapat dihandle dalam bentuk 3NF. Normalisasi database bentuk ini tergantung dari kasus yang disediakan. Tidak semua tabel wajib dinormalisasi dalam bentuk BCNF. Itulah tadi penjelasan sistem basis data dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!